berbicara tentang eksploitasi di mana angkanya terus-menerus meningkat, tetapi pada intinya adalah benang merahnya selalu berujung pada kekerasan. Betul, dan anak-anak yang menjadi korban bukan saja mereka yang jauh dari asuhan orang tua, tapi juga yang berada di dalam keluarga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 Ayat 1 huruf B mengenai perlindungan anak menyebutkan bahwa perlakuan eksploitasi merupakan tindakan atau perbuatan yang memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, ataupun golongan. Banyak eksploitasi yang dilakukan kepada anak-anak di bawah umur, tak terkecuali dengan eksploitasi fisik, yaitu merupakan penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain, seperti misalnya menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum pantas untuk dijalaninya. Pada dasarnya, anak-anak juga memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya, yaitu diantaranya hak untuk hidup, hak untuk memperoleh perlindungan, hak atas kesehatan tubuh yang sehat akan membuat anak berkembang secara optimal, hak memperoleh pendidikan, dan juga hak untuk bermain. Berdasarkan fakta atau kenyataan di lapangan, eksploitasi anak di jalanan sebagai pengamen, pengasong, hingga pengemis sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Namun, sayangnya banyak masyarakat, bahkan pemerintah sendiri pun acuh akan hal ini. Belakangan ini terjadi isu hangat yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat mengenai viralnya video bayi yang dijadikan manusia silver dan diajak mengemis di jalanan oleh tetangganya sendiri. Kejadian ini terjadi di sekitar SPBU Parakan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Sang ibu yang menitipkan anaknya kepada tetangga tidak tahu menahu bahwa anaknya diperalat menjadi pengemis oleh orang kepercayaannya sendiri. Adapun kebijakan dari pemerintah, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengenai larangan bagi pihak manapun termasuk orang tua untuk mengeksploitasi anak baik secara ekonomi dan atau seksual. Yang kedua, sanksi terhadap orang tua atau siapapun yang melakukan eksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual adalah diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan bunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 761 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Solusi dari permasalahan ini menurut kami hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama dengan mengedukasi mengenai pentingnya hak asasi manusia, terutama hak anak yang harus dipenuhi. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan alat rehabilitasi korban eksploitasi anak guna menghilangkan trauma yang ada dalam diri mereka. Lalu yang ketiga, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka dapat terus berkontribusi dalam upaya menanggulangi krisis hak anak. Oke, dari penjelasan di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia ini merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dan dengan anugerahnya, dilindungi, dihormati, dan juga dijunjung tinggi oleh pemerintah, negara, maupun hukum. Dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, jika kita sangkut pautin dengan hak anak, tentunya ini saling berkaitan. Karena anak ini merupakan pihak rentan yang jika dia dilakukan atau ada orang dewasa yang melakukan kekerasan pada anak tersebut, dia tidak bisa melawan maupun menghindar karena memang kekuatannya juga terbatas. Maka dari itu perlindungan hukum harus ditegakkan untuk melindungi anak-anak khususnya yang berada di wilayah Indonesia. Sudah saatnya bagi pemerintah untuk lebih tegas lagi untuk mengatasi permasalahan eksploitasi pada anak. Sebab maraknya kasus eksploitasi anak disebabkan oleh banyaknya kebijakan-kebijakan serta perundang-undangan yang tidak disertai dengan adanya
penegakan hukum yang sesuai. Pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih terhadap krisis pada hak anak ini, karena anak merupakan pilar terpenting untuk kemajuan suatu bangsa, penerus bangsa, dan juga kunci keberhasilan dalam mewujudkan generasi emas Indonesia di tahun 2045.